Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah kita semuanya hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat itu Allah menjadikan kesehatan kita ini sebagai amal ibadah yang akan membawa kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang saya baca ini tadi surat 2 ayat 185. Itu berkenaan dengan datangnya bulan Ramadan. Sama yang terjemahkan itu. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Oke. Beberapa hari bulan Ramadan itu Pak Bu. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Kalau bulan ini berapa hari ya? 30 atau 29? 30. Lanjut. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Bulan ini Quran dulu diturunkan ya di bulan Ramadan itu. Quran itu diturunkan untuk petunjuk hidup pada manusia. Tidak hanya petunjuk hidup, lanjut. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi gak petunjuk tok, penjelasan juga mengenai petunjuk itu. Masih ditambah lagi. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu poin pertama. Jadi bulan Ramadan itu beberapa waktu yang ditentukan. Yang kedua, bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Yang ketiga, Quran itu sebagai petunjuk penjelasan hidup dan pembeda yang hak dan yang batil. Kemudian Allah menyatakan begini. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu. Kita berada di Indonesia. Ya. Hitungan di Indonesia itu ada yang menghitung dengan hisab, ada yang menghitung dengan ru'yat. Kalau hisab itu tidak pernah lepas, Pak. Nggak pernah meleset itu. Kurang 20 tahun itu ada gerhana matahari total, sudah bisa dihitung sekarang. Itu hisab. Jam berapa, di daerah mana sampai mana, habisnya pukul berapa, itu sudah bisa dihitung. Tapi ada juga yang dengan melihat matahari dengan mata. Nah itu kadang-kadang dapat melihat, kadang-kadang tidak. Walaupun dilihat dengan menggunakan teleskop. Maka di Indonesia ini dengan Malaysia dan beberapa
negara di sekitarnya Indonesia itu menentukan bahwa baru puasa itu kalau sudah naik 3 derajat. Nah, ini kalau belum 3 derajat belum dimulai puasanya. Ya itu keputusan mereka. Ya. Kalau kita di bulan ini hadir di negara ini, kalau kita menggunakan hisab, berarti hari ini sudah masuk hisab. Kalau sudah masuk hisab, terus ayat niki, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, kita disuruh puasa. Lanjut. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Nah, lanjut. Pada hari-hari yang lain. Ada kecuali, Bang. Kalau orangnya sakit, gak kuat poso, atau pergi, misalkan pergi ke Malang, pergi ke Singapura misalkan, gak poso gak apa-apa, berbuka. Tapi nanti diganti dengan hari lain selain bulan puasa ini, sebanyak yang ditinggalkan. Itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah. Lanjut. Allah mengendaki kemudahan bagimu. Nah, inilah Allah memberikan kemudahan untuk kita. Terus? Dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Lanjut. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Nah, kalau sudah cukup bilangannya 30 atau 29 hari. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Nah, terus ditutup Pak Bu, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, dan seterusnya itu. Namanya takbiran. Ini dasarnya Pak Bu. Jadi kita bersyukur sehat di hari ini untuk meningkatkan ketakwaan itu salah satu solusinya adalah puasa. Karena meningkatkan ketakwaan itu jalannya banyak. Lalu pahala puasa itu keistimewaan Ramadan itu tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Contohnya ya, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal anak cucu Adam itu baginya. Misalkan kita sedekah, dan sedekah itu ya untuk yang sedekah ganjarannya. Kalau kita berangkat haji, pahala haji ya untuk sing haji itu pahalanya. Ilas saum, kecuali puasa. Puasa itu fa innahu li. Puasa itu untuk saya, untuk Allah. Ngeten nggih. Wong poso ambek gak poso niku padha. Ngelek ngadep awake dhewe gak mangan iku dianggap poso. Tapi nek omah wareg niku kan kita gak tahu, Pak. Gayanya orang gak poso itu ketok lemes ya iso ae, Pak. Nggih. Nggih, wong poso ya ketok lemes misalkan. Makanya poso itu gak ono sing gak iso ningali, Pak. Haji itu orang melihat semuanya. Karena diundang akan berangkat haji. Dan sedekah itu ketok. Zakat itu ketok. Dudono. Tapi puasa tidak kelihatan. Makanya fa innahu li. Puasa itu bagi saya, untuk saya. Wa ana ajzi bihi, dan saya terus ya Allah ajzi bihi. Aku yang memberi ganjaran orang puasa itu. Ojo takon bahasa dhewe. Ojo takon ganjarane wong poso. Makanya orang puasa itu bisa diganjar oleh Allah. Ini pertama, man shoma ramadanan imana
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena Allah saja, karena Allah, Bu, dan ingin mendapatkan keridhaannya, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya oleh Allah, ma taqaddama min dzambi, yang telah lalu, yang sudah kelewat. Telah lalu niku kapan ya? Kapan? Wingi napa winginane napa? Winginane. Nggih. Winginane dawa ngoten nggih. Ono sing dawa barang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita umurnya misalkan 40 tahun, potong masa nakali 15 tahun. Arek piro nih? Arek selawe. Nah, soalnya sih 15 tahun itu sik gurung temenan ngoten. Baru mumayyiz itu diukur oleh Allah, dosa dan tidak. Selama 25 tahun itu Pak Bu, bisa terjadi diampuni dosanya. Tapi posone niki imanan wahtisaban. Nggih, imanan wahtisaban. Karena Allah dan karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. Bukan karena ini, lu arek-arek lu poso, masa aku gak poso. Itu bukan karena Allah. Nggih. Cucuku poso, masa aku gak poso. Nah, itu gak karena Allah. Yang nomor 2, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, Abu Sa'id itu mengatakan ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin." Siapa saja dari hamba yasumu berpuasa yauman, satu hari ini. Siapa saja dari hamba Allah ini yang berpuasa hari ini, fisabilillah, artinya puasa Ramadan. Illa, kecuali orang tersebut ba'adallahu, dijauhkan oleh Allah, bidzalikal yaum, hari ini. Jadi satu hari ini orang itu dijauhkan oleh Allah, wajahahu anin nar, wajahnya dari neraka. Artinya badannya ini dijauhkan dari neraka sab'ina kharifah. Sab'ina kharifah, 70 tahun loh. Jadi nggak pernah masuk ke neraka itu selama 70 tahun sehari, Bu. Kalau puasanya itu karena Allah dan karena ingin mendapat ridha Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saiki umure wis dipotong masa nakale 15 tahun, tinggal 60 tahun misalkan. Sama hitung, ya pisan-pisan ngitung pahala, Pak. Ya. Gak ngitung duit tok ngoten. Kalau sedina di bulan puasa itu dijauhkan dari neraka itu 70 tahun, sak bulan itu berapa hari? 30 hari. Sama hitung piro? Dan 2100 tahun. Suwi Pak Bu, 2100 tahun. Itu tidak pernah masuk neraka. Saulan itu. Nggih. Lah kalau umure swidak 5 tadi. Kemudian itu 2100 ping swidak 5. Wakeh Pak Bu. Akeh tahun loh. Artinya kita tidak akan pernah masuk neraka. Untuk puasa tok loh, gurung ana Lailatul Qadarnya, belum ngajinya, nggih. Belum ibadah yang lainnya. Makanya orang Islam itu asal orangnya beriman, melakukan ibadah sesuai dengan koridor Quran dan hadis, nanti akan dihisab oleh Allah dengan mudah.
Dan kalau dihisab dengan mudah, surga itu pasti tempat tinggalnya nanti. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya. Sahih. Nah, selama puasa itu tidak dirusak. Yang merusak puasa itu apa saja? Satu, berkata yang tidak berguna. Dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan begini. Man lam yada' qaula zura, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan berbuat dosa, falaisallahu hajatun fi ayyada ta'amuhu wasarobahu, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makanan dan meninggalkan minuman. Gak butuh. Napa meninggalkan makanan dan minuman? Puasa. Allah gak butuh mek puasa wong iku. Kalau mereka itu tidak dapat meninggalkan perkataan yang tidak berguna dan perbuatan dosa. Perkataan tidak berguna itu Pak Bu, contohnya gitu. Pas poso-poso ini bicara tentang misalkan hubungan suami istri. Nuwun sewu. Itu perkataan yang tidak berguna, Pak. Atau tidak berguna itu bisa saja mengatakan niki napa binatang, tapi di hadapan orang. Misalnya ya, saya melihat banyak ketek itu ketek niku napa bahasa mriki? Bedes. Oke. Kalau saya melihat akeh bedes nek kene bahasa Jawa ya. Gak ada masalah. Iku lho bedes kok akeh bedes. Tapi lek muni bedes niku nduding nang raine wong. Ancen awakmu bedes ngoten niku Pak. Ngoten niku perkataan tidak berguna. Itu jadi meso itu. Nggih. Jadi meso. Jangankan gitu. Nama buah saja bisa untuk meso. Kono aja nih gak kena dipercaya jambu kono. Misalkan jambu itu kan buah kan. Tapi kalau itu dengan marah-marah namanya perkataan juga tidak berguna. Terus perbuatan dosa. Nih Pak Bu. Perbuatan dosa niku kalau kita itu dilihat oleh orang gak bisa nerima. Jadi suatu perbuatan kalau dilihat orang gak bisa nerima itu dosa namanya. Contohnya ya, wis duwe bojo dadak gonceng bojone tangga. Nggih. Itu lek diomong ngono iso nerima ndak? Orangnya ndak bisa terima. Itu dosa itu. Itu dosa. Apa maneh saiki dosa itu disebar Pak Bu. Melalui TikTok napa TikTok niki. Nggih. TikTok. Masya Allah, luar biasa Pak Bu. Dosa itu banyak Pak Bu. Kalau itu tidak berguna dan melakukan perbuatan dosa, ya ini yang membatalkan pahala puasa. Pinten mau pahala puasa sedina? Dijauhkan dari api neraka berapa? 70 tahun. Dadak sore hari Pak Bu berbuat dosa. Wis yamene lho berbuat dosa. Hilang pahalanya Pak Bu. Atau yang kedua, ini penjelasannya nggih. Makna qaula zur itu perkataan dusta. Yang dimaksud qaula zur itu bukan hanya bohong, tapi mencakup dusta dan kesaksian palsu, ucapan keji, fitnah, makian, perkataan yang menyesatkan atau merusak.
Jadi puasa itu menuntut penjagaan lisan. Lalu yang kedua, makna wal amala bihi tadi, mengamalkannya atau perbuatan melakukan perbuatan dosa tadi. Bukan hanya berkata dosa, tetapi juga melakukan perbuatan maksiat. Menipu. Kemudian dia berbuat zalim. Lalu curang. Niku wal amala bihi, melanggar larangan Allah dengan anggota badan. Puasa harus menjaga lisan, hati, dan seluruh anggota tubuh. Itu tuntutan apa? Jadi kalau tadi yang muka itu menjaga lisan, ini menjaga lisan juga, menjaga hati, menjaga seluruh bagian tubuh. Yang ketiga maknanya, Allah tidak butuh puasanya. Falaisa lahu lillahi falaisa lillahi hajatun. Bukan berarti puasa tidak sah secara fikih. Tidak, Pak Bu. Tetap sah puasanya. Tidak gugur puasanya, tidak. Allah tidak menghendaki puasa yang kosong dari nilai takwa. Lalu puasa itu kehilangan pahala besarnya, Pak Bu. Yang tersisa hanya lapar dan haus. Kehilangan pahala besar tadi loh. 1 hari dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Jadi Allah nggak butuh. Sebagaimana hadis yang lain tadi, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar, kecuali haus saja. Ada Pak Bu orang yang berpuasa itu sampai akhir puasa itu loh, tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Karena dia tidak punya ilmunya gitu. Ilmunya tentang puasa itu bagaimana yang baik dan sah dan diterima oleh Allah. Itu gak punya ilmunya. Dulu waktu kecil saya itu waktu kecil saya itu ada anak-anak muda semuda-muda saya itu kayak poso ngeten di daerah kira-kira ada 1,5 kilo jaraknya. Itu ada tebu. Nah, tebu itu masih jarang ditanam ya. Ada tebu. Duh, jenenge arek-arek niku. Joko tebune niku sawah niku sak kolong ngoten lho. Go mulai posoan padahal. Ya apa? Waktu poso. Nah, itu namanya posone gak perhatian, gak punya ilmunya tentang puasa. Jadi kalau ada orang yang nunggu malam itu misalkan dulu itu namanya samiran, Pak Samiran. Itu ditakuti orang nanti gocol urip itu. Jadi ono Pak Samiran ono mlebu nang jero tebangan apa? Ngene sawan iku nyingit aku. Dikit-dikit lek gak ono metu nggawa sak kolong ngoten. Go mulih. Allahu Akbar. Jadi aja nek gak ngerti ilmune poso. Ngono ku sampai hari raya. Ya melok salat tarawih ya melok. Salat tarawih, tapi ngono ku jenenge perbuatan yang dosa. Wal amala bihi namanya. Nah, sudah ada penjelasan seperti ini. Cuma dulu kami belum mengetahui tentang itu, masih remaja. Belum tahu hadis ini. Jadi Allah tidak butuh orang yang berdosa tadi meninggalkan makan dan meninggalkan minum, itu enggak butuh. Kalau mereka berbuat dosa dan tidak bisa mencegah perbuatan yang buruk tadi.
Lalu yang kedua, Bapak, yang membatalkan puasa itu ghibah atau dusta. Dusta itu apa? Bohong, bujuk nggih. Nggih. Misalkan seorang ibu rumah tangga, nek saya muni ibu rumah tangga berarti duwe bojo. Kalau seorang ibu gurung rumah tangga berarti ya sik gurung duwe bojo. Nek duwe bojo niku mesti ada pertanggungjawaban, Bang. Umpamane duwe dhuwit ngoten, duwike ki apa ae. Ngoten. Ada pertanggungjawaban. Beli sandal di toko Batang. Regane sandale 250. Mau apik sandale, Bapak. 250. Bar mulai, wah, Bu, sampean kok duwe sandal apik ngono tuku nang ndi? Nang toko Bata, Pak, Bu. Pak. Piro sandal kok apik ngono? Murah kok, Pak. Mek 75 ya. Tapi tuku ne pinten? 250. Ngomong ngono lho, 75. Ngono ku wis jam 5 sore, Pak. Pahalae kete esuk niku hilang poso, pahala sing jange dijauhkan dari api neraka 70 tahun, Pak. Hilang. Karek lesune ambek nggih karo hause. Terus yang nomor 2, ghibah, Pak. Rasulullah pernah bersabda, hadis Bukhari Muslim, asyamu junnatun. Puasa itu sama dengan ngeten iki. Tameng, Pak. Atau kalau bahasa kita itu pelindung diri, Pak. Jadi puasa itu sama dengan pelindung diri. Malam yakrikuha, selama pelindung diri itu tidak dirusak. Lah heran ya wong-wong. Rasulullah ngomong ngoten niku kan heran sahabat. Loh, ya Rasul. Saya tanya ya Rasul. Masa ada orang mempunyai pelindung diri terus pelindung dirinya dirusak sendiri ya Rasul? Ada. Kaifa yuharikuha ya Rasul? Terus bagaimana cara merusaknya ya Rasul? Kala Rasulullah dawuh. Ngene lho, sing rusak pelindunge iku yakdibu. Dusta. Au ghibatun atau ghibah. Nah, dulu itu kan belum ada pelajaran ghibah. Saiki wis ana. Rasulullah terus takon ngene, "Atadru namal ghibah?" Kamu tahu namanya ghibah itu? Jawabnya mereka apa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Saya tidak tahu ya Rasul. Ini loh, kandhane qala Rasulullah dawuh. Ghibah itu ya dzikruka akhoka bima yakrahu. Engkau menyebut saudaramu yang sebutan itu tidak disukai oleh saudaramu. Itu ghibah. Misalnya nggih, sore-sore enak tengok-tengok ngarepe omahe sanding embong. Kan rumah itu mesti dekat dengan jalan tuh. Ono sing dekat jalan raya, ono sing dekat jalan alternatif, ono sing dekat jalan kampung. Dadak tengok-tengok ono loro mbek bojone ono wong gingsul, ngertos gingsul lho. Untune jongat-jongat lho. Merongos akhire. Ya. Lan duwe bojone wayu. Selanang gingsul merongkos. Akhirnya komentar ini, arek iku lho, ayune kaya ngono, dirabi wong merongos kok gelem. Lho jauh, iku lek krungu kupinge wong ya napa? Marah kan? Marah. Iya. Lah gingsul merongos iku urus-urusane wong kok. Cinta itu kan ndak bisa begitu, Bu. Wong kula kadung cinta, Bu. Tai kucing rasa coklat. Paham jenengan? Jadi tai kucing lho rasa coklat kula cinta. Gak peduli sapa ae. Termasuk wong gingsul atau merongos niku wae. Dadak dia omong,
Wong ku lho gengsul. Bojone kok gelem ya. Bapak bisa lihat, tengok-tengok itu bisa sore ya, Bu. Ya. Jadi mulai esok sampai sore digugurkan oleh kalimat tadi, Bu. Niku jenenge ghibah. Padahal wonge ya gengsul temenan, merongos temenan, Bu. Mboten gawe-gawe. Kalau karuan ya wonge gak gengsul diomong gengsul lho, atau diomong merongos nuwun sewu. Itu namanya menfitnah. Jadi ana wong mlaku kok diomong sing gak ana nang kono, ku namanya fitnah. Tapi lek sing diomong ku pancene wong ngono wonge, iku jenenge ghibah. Ghibah dengan fitnah sama. Sama. Sekarang kita wis gak ngomong nang wong, delok HP. Ada komentar, oh ancene wis ngelek-elek nang ngene HP niku. Gak seneng karo wong sing dibicarakan tadi. Dalam di HP itu, Pak. Niku nggih jenenge ghibah. Wis saiki gak ndelok HP, ndelok televisi. Ono berita, Pak, Bu, tentang korupsi dan wong ngono ku kudu digantunge wonge ngono ku. Ngoten niku jenenge ghibah. Jadi di sekitar kita ini, Pak, Bu, itu bisa dipakai ghibah. Makanya caranya ya napa? Ya wis meneng ae sedina iku. Wis meneng ae. Kepengin ngomong ya sing perlu ae. Nggih. Sing gak perlu ya enggak. Jadi tengok-tengok wong loro bojo ngene. Meneng ae, sing perlu tok ae sing diomong. Engko sore gawe kolak, Pak. Iya. Iki kolak apa? Mbuh terserah pokoke kolak. Wis ngono ku sing penting pisan. Gak usah ngomong yang lain, aku. Bawono jungkir walik, bawong mlaku sirahe tok, sikile nang ndukur misalkan. Gak usah komentar. Meneng ae. Itu tidak hanya di bulan puasa. Bulan puasa ini kan pendidikan, aku. Itu mendidik supaya tidak mudah ghibah. Engko di luar bulan puasa, pelatihan di bulan puasa itu diterapkan di luar bulan puasa. Jadi apa? Tutup mulut meneng, gak usah bah tanggane. Nggih, bah tanggane model ya apa barno ae wis gak usah. Gak usah diomong. Kalau kita ngomong, Pak, Bu, di luar bulan puasa dosa. Dan tobatnya harus tobat kepada Allah, istighfar yang banyak, jaluk sepuro nang wong sing diomong. Terus kalau orang itu berdosa terhadap Allah mudah, Pak, Bu. Sujud yang banyak, istighfar yang banyak, selesai. Tapi kalau terhadap orang tidak bisa. Orang itu tertahan di pintu surga, tidak bisa masuk. Walaupun amalnya baik. Entah panjenengan, oh baik. Ya Rasul, saya cinta dengan senang dengan perjuangan. Itu baik, Mas. Tapi ya Rasul, saya ini kalau masuk Islam, bagaimana ya Rasul? Baik, Mas. Sampai kalau masuk Islam termasuk orang yang baik. Cuma begini ya Rasul. Saya itu suka dengan wanita. Enggak apa-apa. Loh, enggak apa-apa ya Rasul? Enggak apa-apa. Saya juga suka mencuri ya Rasul. Bagaimana ya Rasul? Enggak apa-apa. Semua yang di kebiasaan itu diucapkan. Cuma Rasulullah menyatakan ini, saya minta satu saja, Mas. Apa ya Rasul? Kamu jangan bohong. Jangan dusta. Kalau ketemu saya. Itu saja Rasul. Iya. Ya Allah, salah masuk Islam ya Rasul. Sahabat syahadat terus meninggalkan Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong ngono. Barang teko agak jauh malaikat datang. Ya Rasul.
Wong lek disebutkan oleh Rasul kamu akan masuk surga kalau jihad. Fisabilillah, perang waktu niku. Wong wis mlaku rono, malaikat datang. Ya Rasul, kecuali punya hutang. Akhirnya dipanggil, Mas sini Mas, sini Mas. Ada apa ya Rasul? Kecuali kamu punya hutang, tidak bisa masuk surga. Janjinya Rasul satu, jangan dusta. Setelah beberapa hari di rumah mau berzina, pikiran ini, kalau saya nanti berzina sudah masuk Islam, saya dihukum rajam. Tapi kalau saya berzina kemudian nanti ketemu Rasul, saya mengatakan tidak, saya akan dusta. Akhirnya gak situ. Begitu juga mau mencuri. Kalau saya bertemu Rasulullah nanti ditanya, kamu mencuri enggak? Kalau muni tidak, saya dusta. Tapi kalau saya muni iya, saya dihukum potong tangan. Bingung akhirnya. Akhirnya gak bisa mencuri. Bapak. Jadi semua yang dia lakukan itu tidak jadi dilakukan. Akhirnya ketemu Rasulullah. Ya Rasul, guru ngomong ya Rasul. Ya Rasul, apa yang kau minta satu itu ya Rasul. Saya tidak berkotek sama sekali. Tidak bisa melakukan apa-apa ya Rasul. Hanya perkataanmu jangan bohong. Akhirnya orang itu jadi Islam yang baik, Bapak. Ya, itu salah satu peristiwa pada zaman Rasul. Kemudian Bapak sekalian, tujuan puasa itu kan menurut Quran surat 183. Oke. Sampai terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Surat 2 ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Oh, sebelum kamu ya ono poso ya an. Tujuannya apa? Agar kamu bertakwa. Nah, niki Bang. Tujuannya. Jadi takwa bukan hari raya. Jadi tujuannya bertakwa, Pak, bukan hari raya. Kalau kita berpuasa itu bukan kapan ya hari raya, mboten-mboten. Nanti gak usah harap-harap hari raya, teko dhewe san Pak Bu. Entek waktune ya wis teko dhewe. Lah yang puasa itu yang punya hari raya, yang tidak puasa gak punya hari raya. Walaupun hari raya lebih dahulu, ngoten. Jadi kalau tujuannya itu dialihkan kepada hari raya, yang dipikir sehari-hari adalah konsumtif. Ya apa carane iso blonjo setiap hari? Iku sing dipikir. Maka akibatnya apa? Satu, akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dua, akan berpengaruh situasi pasar. Regane nang pasar kok larang, Bu. Soale wong blonjo wae ngoten. Itu tujuane iku. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa kok bisa mempengaruhi dua pernyataan ini? Karena persepsi umat Islam yang keliru, Pak. Mestinya tujuan puasa itu agar supaya takwa, bukan nang pasar, ngoten. Makanya wong lek tujuane nang pasar iku, Pak Bu. Akhire ngene. Teko bulan poso niku. Walah jek tas poso, pas aku jek tas e poso. Saiki poso mana pisan? Kayak sumpek ngoten lho. Kedatangan hari puasa itu sumpek kayak. Soalnya dipikir apa? Siji boleh nggawe kolek. Nomor loro paling blonjo baju dan seterusnya, Pak. Itu yang dipikir. Padahal namanya puasa itu ya biasa kayak puasa Senin Kamis itu, Pak. Nggak cuma di bulan Ramadan. Nek puasa Senin Kamis pahalanya tidak seperti di bulan Ramadan. Ini ada pernyataan ya. Bukan gatuk nong ya, pernyataan. Ada tulisan sebuah tesis yang ditulis oleh sarjana Australia dari Prusia, namanya Karl Marx.
Niki lho wong Karl Marx. Gila. Orang ini ahli ekonomi dunia. Karl Marx itu Karl Heinrich Marx lahir di Trier, Rusia 5 Mei 1818. Meninggal di London, Inggris 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Adalah seorang filosof, pakar ekonomi, politik dan teori kemasyarakatan pada Prusia. Cuma ini haluannya, Pak Bu. Haluannya itu PKI. Oke, haluannya PKI. Terus membuat tesis. Kalau sarjana S1 itu bukan tesis, kenapa? Skripsi. Kalau S2 sampai doktor itu tesis. Nah, dalam tesis itu mengatakan ini, bahwa dunia akan tenang dan tentram jika perut manusia kenyang. Ini poinnya, Pak. Dunia akan tenang kalau perut manusia kenyang. Sementara kalau kita lihat secara kasat mata, seakan tesis ini benar, Pak. Benar. Kenapa? Misalnya perebutan pengaruh, perebutan kekuasaan, penindasan bangsa, perang antara negara, pertentangan antar kelas sehingga melahirkan kaum buruh. Itu kalau diurut-urut, Pak Bu, semuanya penyebabnya adalah karena diilhami oleh nafsu perut. Boleh diurut-urut. Makanya kayak bener. Nah, sekarang pertanyaannya yang mendasar. Sampai kapan perut akan bisa kenyang? Sehingga melahirkan dunia menjadi tenang dan senang dan tentram. Kapan, Bapak Ibu sekalian, perut kita itu ada 3 ember, nggak sampai. Satu rantang sampai nggak? Sak rantang dipangan ijen melasuk kabeh. Sak iwak pitike, sak kulupe gak entek, Bang. Nun sewu. Perutnya tidak ada 3 ember, tidak ada 1 rantang. Namun muatan perut itu jauh lebih besar daripada gudang yang paling besar. Muatannya, Bang. Keserakan manusia, contoh ini. Di dunia ini apa saja yang tidak bisa masuk ke dalam perut? Batu kali bisa? Bisa. Semen? Oh, tambah penak mlebune niku. Nggih. Kayu? Wah, tambah penak niku. Kabel telepon? Oh, masuk, Pak Bu. Kabel listrik masuk, besi kerongsokan juga masuk, Pak Bu, dalam perut. Itu semua akan dapat ditelan dalam perut, nggak ada yang tidak bisa. Jika keadaannya demikian, maka akan muncul pertanyaan selanjutnya. Lalu kapan perut itu kenyang? Jika dunia menunggu perut itu kenyang, maka tidak akan tercipta situasi tenang dan senang buat selama-lamanya. Wong nggak tahu kenyang ya, Bu. Masih ono semen sak truk ngono ya gak kenyang, Pak Bu. Ngoten. Karena itu Rasulullah bersabda dari Ibnu Abbas, "Laukana li ibni Adam wadiyani mimali labtago salisan wala yamla'u jaufa ibni Adam illa turab wa yatubullah alaman taba." Seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Dikei loro kurang siji maneh. Kok kei 3 lembah yang keempat. Begitu, Pak Bu, gak tahu leren.
Yang bisa memenuhi perut dalam perut manusia hanyalah tanah. Pada bahasa Jawa niku dijejeli tanah. Perute lho. Mulutnya dijejeli tanah. Artinya mati. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa yang ingin bertaubat. Ini Rasulullah memberikan penjelasan begitu. Nah, kecenderungan manusia itu tamak, rakus. Sehingga ada yang menuntut hak, dengan kata lain menuntut kenaikan gaji misalkan yang diterimanya, maka ia harus berhadapan dengan algojo pembunuh bayaran. Oh, okay. Contoh nih, okay. Dulu ada Marsina, Bang. Marsina itu kerja di Sidoarjo itu. Menuntut haknya, biyen niku buruane iku 1.200 rupiah. Jaluk tambahan 1.500. Ya tambahan 300. Tidak dihadapi dengan yang baik, Bapak. Tapi harus berhadapan dengan algojo bayaran. Marsina diculik di malam hari itu, kemudian disiksa, Bapak. Maaf, dirusak kemaluannya. Jasadnya ketemu di Nganjuk. Saiki Sidoarjo meledos kena kabeh, Bapak. Tertutup semuanya, pabriknya mati kabeh. Omahe wonge mati, masjide pelok mati, Bapak. Pun demikian, mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.